lain gitu. Kita mulai dari akad lah, pitch deck pertama gitu ya. Akad ini biasanya terjadi kalau misalnya mitra itu sudah percaya gitu. Udah percaya dengan sistem kita dan juga menghasilkan profit nih perusahaan. Itu. Nah, kalau sesuai pelajaran branding ya, Mas. Kalau misalnya orang itu harus tahu dulu nih perusahaannya gitu. Atau kalau misalnya harus tahu dulu nih Teh Manis Jumbo gitu. Nah, bagaimana ya? Itu nanti ada ilmunya di branding gitu. Yang penting harus tahu dulu. Setelah tahu dia mencoba, dia biasanya suka. Kalau suka dan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Jumbo, dia percaya lalu dia membeli gitu. Jadi harus sesuai nih gitu. Nah, kalau misalnya di kurikulum ini, yang paling penting adalah ya tadi proven dulu sistemnya, udah bagus belum gitu bisnis modelnya. Apakah mau dibuat kemitraan atau mau dibuat bisnis mencari investor itu harus proven dulu. Terus ada proven profit gitu atau profitabilitas. Jadi harus jelas dulu nih profit nggak gitu. Masa kita mencari mitra tapi sebenarnya bisnis kita itu tidak profit gitu. Kalau misalnya saya lihat akhir-akhir ini tuh banyaklah bisnis yang dibuat untuk dibikin kemitraan, tapi sebenarnya bisnisnya belum ada nih, setahun belum ada, 2 bulan belum ada gitu. Tapi dia langsung buat, tapi langsung ke kemitraan gitu. Nah itu sebenarnya boleh-boleh saja atau sah-sah saja. Tapi dalam bisnis kemitraan lebih baik itu kita ngikutin ini nih, adanya sistem, terus profit juga bisnisnya, dan jelas sistem kemitraannya seperti apa gitu. Apakah kemitraan lepas atau kemitraan bagi hasil gitu. Baru setelah itu boleh nih kita melakukan akad dengan mitra. Jadi hitungannya bisnisnya itu tidak ada yang bohong dan membohongi gitu. Karena kan bisnis ini tentang integritas si CEO-nya sendiri ya, Mas. Oke, baik rekan-rekan, lanjut. Nah, di sini itu kenapa sih gitu harus proven dulu semuanya gitu. Itu tuh biasanya dinilai dari toko cabang pertama, Mas. Toko cabang ini atau toko pusat lah ya, toko pusat pertama kita itu harus benar-benar bagus gitu. Karena biasanya setelah melakukan akad kita ajak mitra itu ke pusat, biasanya di sana mitra ini punya banyak akal lah gitu atau punya banyak ide gitu untuk oh ini bagus nih Jumbo gitu atau oh ini bagus nih bisnis ayam gitu. Tapi dia harus ngelihat dari pusatnya dulu, pusatnya seperti apa sebagai contoh untuk mereka menduplikasi gitu. Nah, kalau misalnya kita di Jumbo, Jumbo itu sebenarnya sebelum akad itu kita melakukan barrier dulu atau menseleksi lah. Jadi Jumbo itu sekarang menjual kemitraan teh manis aja 12.500.000. Kenapa? Karena kita pengen melakukan barrier atau menahan lah atau menyaring lah gitu orang yang sungguh-sungguh untuk membuka teh manis Jumbo gitu. Sedangkan kalau di lapangan mungkin saya ngelihat kompetitor itu ada yang dijual 5 juta, 7 juta gitu, atau bahkan 2 juta, 3 juta, tapi beberapa bulan berikutnya tutup. Nah, saya di Jumbo sendiri bersama tim pengennya itu mitra itu lebih sukses daripada kita kalau bisa gitu. Kalau misalnya di Teman Jumbo. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita membuat aplikasi ini. Jadi di Jumbo sendiri kita melakukan barrier atau menyaring dulu mitra itu berdasarkan zona. Jadi kita nggak boleh nih ada outlet minuman Jumbo itu berdekatan. Paling minimal itu 1,5 kilometer. Jadi nggak saling mengambil pangsa pasarnya masing-masing lah di setiap daerah gitu. Karena kan lebih enak juga kalau misalnya ada kedekatan mungkin kan ada iri-irian meskipun tidak bisa diucapkan dari mitranya masing-masing gitu. Nanti setelah memasukkan di aplikasi ini, lokasinya di mana, kita melakukan juga mengecek juga nih lokasinya itu cocok nggak sih buat si mitranya gitu. Jadi kalau misalnya, oh kayaknya nih kita lihat lokasi ini ramai dari apa kan kita bisa lihat dulu di satelit ya, satelit di Google. Oh ini ramai nih, bisa nih buat ke depannya gitu. Habis itu baru mitra datang ke Jumbo gitu untuk melakukan akad. Tetapi melakukan akad di sini juga kita banyak pertanyaannya, banyak langkah-langkahnya gitu. Jadi nggak langsung semata-mata datang langsung tanda tangan itu jarang biasanya. Biasanya kita langsung approve apa harus approval dulu minimal zona lah gitu. Oke.
Kalau sampai sini, apa kecepatan atau ada pertanyaan gitu yang mau ditanyakan kepada rekan-rekan? Aman coach, lanjut. Lanjut, siap. Nah, di sini tuh memilih lokasi yang selanjutnya, pitch deck yang selanjutnya dari kurikulum keempat. Memilih lokasi. Kalau dari Jumbo sendiri, alhamdulillah dari jumlah yang tadi saya sebutkan 396, kita kegagalan itu belum nyampe 10%. Insya Allah janganlah ya. Baru 20 cabang yang tutup gitu. Nah, saya lihat juga tutupnya cabang ini itu sesuai teori juga nih, kurang lebih sama. Jadi 90% cabang itu tutup karena salah memilih lokasi. Karena lokasi ini bersangkutan dengan target pasar gitu. Jadi jangan sampai karena cuma menggunakan intuisi saja kita memilih lokasi gitu. Ah, bagus nih gitu menurut feeling saya gitu. Akhirnya mereka tutup juga. Nah, itu kan nambah-nambah aja kerjaan atau nambah-nambah apa? Nambah-nambah pengeluaran lah. Lebih baik ke depannya kita harus memilih lokasi dengan secara apa ya? Secara lebih ini aja lah, hati-hati gitu. Hati-hati dan juga dihitung gitu. Kenapa saya harus memilih lokasi tersebut gitu. Nah, mungkin memilih lokasi itu memiliki berbagai pertimbangan. Kalau di sini dituliskan itu kan ada 6. Tapi kalau saya pengen lebih fokusnya itu pertama di kepadatan penduduk. Karena biasanya target pasarnya juga tetap gitu kalau di Jumbo gitu. Harus masyarakat yang banyak gitu kalau misalnya di Jumbo. Terus kalau saya lebih memilih tempat yang sesuai dengan budget gitu. Jadi jangan sampai budgetnya 20 juta, kita nyewanya 30 juta gitu kan. Nggak mungkin juga sebenarnya. Malah jadi utang kemana-mana gitu. Padahal bisnis aja belum belum jadi gitu kan. Tapi hutang udah banyak gitu. Terus yang fokus lagi itu ke prosedur perizinan. Nah, kita harus ngecek juga nih perizinan di lokasi tersebut. Jangan sampai kita sudah apa? Sudah bayar tapi izin di daerah tersebut juga tidak keluar gitu. Malah nanti membingungkan juga gitu. Nah, itu kan pertimbangan. Sedangkan faktor-faktor penentu lokasi yang saya bisa cantumkan itu ada 8. Di sini pertama lokasi yang strategis, keamanan, kompetisi dengan kompetitor gitu. Aksesnya, target pasarnya harus sesuai, kebersihan, jangan sampai bisnis makanan tapi tokonya di sebelah Bantar Gebang kan nggak cocok juga gitu kan. Terus faktor parkir kendaraan. Biasanya kalau misalnya parkir itu lebih apa ya? Lebih penting itu di bisnis makanan yang harus dine in gitu ya. Jadi nggak take away. Kalau take away kan mungkin bisalah parkirannya kecil gitu. Tapi kalau dine in harus besar lah gitu parkirannya. Dan jangan juga di faktor parkir ini juga biasanya saya pernah mengalami kegagalan itu ketika toko depannya ada parkir ngetem bis atau ngetem angkot gitu. Nah, itu tuh janganlah, meskipun kita ngelihatnya, oh ini pinggir jalan nih, ini rame gitu. Tapi sebenarnya tetap nggak kelihatan toko kita gitu. Jadi itu juga faktor yang cukup bagus lah untuk dimasukkan gitu kan. Terus ada faktor budget atau modal awal, ini balik lagi yang tadi. Jadi faktor-faktor ini nanti saya gunakan di metode penentuan lokasi. Jadi metode penentuan lokasi juga yang saya dapat itu ada 8 nih contoh-contohnya. Ini semua ada di internet. Tapi biasanya saya menggunakan metode pemeringkatan faktor. Nah, faktor yang tadi saya sebutkan di atas, itu biasanya dimasukkan ke sini, metode pemeringkatan. KSF itu Key Success Factor. Nah, ini yang tadi disebutkan nih, faktor apa aja nih yang penting gitu kan. Terus kita bobotkan. Nah, bobot ini berdasarkan intuisi, tapi jumlahnya harus satu gitu. Nah, tapi di metode pemeringkatan ini, yang saya sarankan itu harus ada dua dulu pilihan tempat gitu. Jadi jangan sampai tiga, empat, atau lima gitu. Jadi dua aja lah biar lebih gampang gitu kan. Karena di sini itu tetap berdasarkan feeling dan intuisi masing-masing gitu. Tapi dengan dituliskan seperti ini, nanti kita lebih mempermudah dalam mendapatkan hasil gitu. Oh harus milih yang mana gitu kan. Nah di sini itu contohnya Prancis atau Denmark. Misalnya kita membuat bisnis lah gitu mau di Prancis atau Denmark.
Nah, kita harus lihat juga nih misalnya mencari karyawan. Karyawannya bobotnya itu kan 0,25 atau 25% kalau di sini ya. Nah, misalnya di Prancis, oh kayaknya di Prancis lebih mudah nih daripada di Denmark. Jadi Prancis saya kasih 70, di Denmark saya kasih 60 gitu. Nanti cara menghitungnya tinggal 25 kali 70 dan yang Denmark itu 60 kali 25. Nah, nanti dijabarin aja, dijumlah ke bawah gitu kan. Nanti oh terlihat nih, ternyata hasilnya bobot Prancis itu lebih bagus dibandingkan Denmark. Nah, ini hanya untuk mempermudah sih gitu kan. Selain metode pemeringkatan ini, ya kita umat Islam tetaplah harus istikharah ya. Karena kan kita banyak ikhtiar gitu. Ikhtiar dengan metode ini gitu. Selanjutnya tetap tinggal feeling aja gitu kan terkait rekan-rekan sekalian untuk membuka bisnisnya gitu. Kalau di sini terkait metode ada yang harus ditanyakan atau lanjut lagi? Ya, rekan-rekan kalau mau bertanya boleh via kolom chat ya, nanti di sesi akhir kita coba jawab bersama. Boleh dilanjut dulu, Coach, biar nggak kepotong. Siap. Ini selanjutnya pitch deck-nya adalah mencari pegawai atau kita membantu lah, membantu mitra kita untuk mencari pegawai. Nah, kalau saya yakin kalau misalnya di level 4 ini ya, UMKM level 4 ini pasti rekan-rekan sudah memiliki pegawai yang cukup banyak lah ya. Jadi saya hanya sharing-sharing aja di sini gitu. Gimana sih caranya mencari pegawai gitu. Karena Rasul juga mengajari kita tuh orang yang tepat di tempat yang tepat itu menghasilkan hal yang lebih baik gitu. Jangan sampai ya kan banyak juga lah perusahaan-perusahaan gitu. Orangnya kurang tepat di tempat yang kurang tepat juga gitu. Akhirnya tidak dihormati atau tidak dihargai atau malah nanti jadi tidak efisien perusahaannya. Banyak juga pengeluaran sia-sia gitu. Makanya orang yang tepat harus di tempat yang tepat juga gitu. Kayak ini mungkin saya susun kemarin itu 9 tahap rekrut karyawan. Yang paling utama, paling penting pasti kebutuhannya gitu. Jangan sampai kita nggak butuh tapi kita apa? Tapi kita mencari gitu, malah nambah-nambah beban operasional. Mungkin sedikit cerita, kalau misalnya di Jumbo sendiri, kita itu karyawan atau tim sendiri itu hanya ada 15 orang dengan jumlah 396 cabang gitu. Dan kita juga punya supervisor dari 15 orang itu kita punya 2 supervisor yang buat keliling gitu. Jadi maksudnya saya tuh pengennya itu gaji mereka itu besar atau bonus mereka itu besar tapi karyawannya atau timnya itu nggak terlalu besar gitu. Jadi biar efisien saja gitu. Dibandingkan timnya banyak, operasionalnya juga nanti jadi membengkak gitu. Tapi tidak efisien. Itulah mungkin yang pengalaman di Jumbo ya. Mungkin kalau misalnya 9 tahapan rekrut karyawan ini bisa di apa? Bisa di screenshot, bisa dipelajari. Mungkin ada yang terlewat kemarin atau bagaimana gitu ya. Oke, lanjut lagi. Metode rekrutmennya yang pernah saya lakukan, yang pertama mungkin referensi karyawan. Kalau referensi karyawan ini biasanya dari karyawan yang sudah ada gitu. Kalau yang kedua pemasangan iklan. Pemasangan iklan ini biasanya mengeluarkan biaya gitu. Pemasangan iklan tuh mengeluarkan banyak biaya lah sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang referensi karyawan nggak ada ya solusinya adalah pemasangan iklan gitu. Selebihnya selain pengeluaran biaya, pemasangan iklan di tempat yang tepat, contohnya Job Street. Job Street kayaknya bukan tempat nyari karyawan menurut saya sekarang, karena Job Street itu kayaknya lebih ke branding perusahaan kayaknya. Sedangkan kalau di agensi rekrutmen ya kurang lebih sama lah gitu. Tapi kalau agensi ini sama-sama mengeluarkan biaya sama kayak pemasangan iklan. Tapi kalau pemasangan iklan itu biayanya jelas juga kita buat sekalian buat iklan mungkin ya. Kalau agensi biasanya kita pengen contohnya satpam mungkin ya. Kalau satpam kan langsung aja lah nyari karyawan gitu di tempat agensi tertentu yang khusus karyawan untuk satpam gitu. Lebih enak lah, tapi pengeluaran emang lebih tinggi gitu. Terus kalau misalnya di Jumbo, kita tuh sebenarnya cuma dua nih, referensi karyawan dan juga program magang. Kalau program magang itu kita punya anak PKL. Anak PKL ini biasanya kita barengi atau kita latih itu selama 4 bulan sampai 6 bulan. Nah, nanti biasanya kalau misalnya kita udah menemukan satu orang yang bagus,
atau satu orang yang potensial, kita biasanya rekrut gitu Mas. Jadi nggak terlalu apa, tidak terlalu banyak biaya. Terlebih ketika mereka PKL juga kita banyak terbantu oleh mereka gitu. Jadi sama-sama enak lah gitu. Dan ini biasanya kecil banget nih pengeluarannya gitu. Jadi, tim saya ada 15 tapi setiap 6 bulan itu kita punya PKL 6 orang gitu. Jadi hampir 21 orang dengan PKL 6 orang gitu. Mungkin ini Mas strategi-strategi biar operasional kecil lah ya, gitu. Terus, dengan bertambahnya karyawan mungkin tetap harus dijaga dengan sistem, yaitu adanya rapor karyawan gitu ya, atau membuat KPI dan juga SOP lah gitu. Tapi kan rapor karyawan ini tuh berguna untuk, karyawan itu kerja sesuai lah gitu dengan kerjanya gitu atau tupoksinya gitu. Mungkin di awal kita masih manual, salah satunya mungkin tanda tangan lah kalau absen, kalau di Jumbo misalnya pakai fingerprint itu masih manual lah. Nah sedangkan kalau misalnya nanti insya Allah kita bareng-bareng maju lah gitu usahanya bisa besar juga, kita bisa nih pakai aplikasi, ada aplikasi Highrisk, kalau saya tahu kemarin ada aplikasi Talenta, jadi banyak lah gitu yang bisa ngebantu terkait, terkait rapor karyawan gitu. Nah, kalau misalnya membangun tim mungkin, rekan-rekan juga udah banyak lah gitu ya. Cara membangun tim itu pertama rekrut, terus melihat loyalitas dan integritasnya, baru kita jadikan calon leader di toko gitu kan. Tapi ini kan butuh waktu yang panjang. Tapi rekan-rekan kalau misalnya biasanya, yang ribet itu pasti ke bisnis yang mitranya investor gitu, karena setiap cabangnya nanti di-handle sendiri. Nah, itu kan kita harus cepat nih mencari calon leader atau manajer store gitu. Nah, biasanya nyarinya langsung ke yang profesional, sedangkan profesional emang pasti lebih mahal gitu biayanya, karena kan lebih profesional dan kita tidak banyak mengajari lah gitu. Kalau misalnya pengen yang murah meriah, tapi butuh waktu yang panjang, mungkin sarannya adalah kita rekrut dulu, dari yang belum bisa menjadi bisa gitu, kita lihat loyalitasnya, dan bentuk juga integritas mereka, baru kita jadikan calon leader gitu. Berarti, pertanyaannya dilanjut lagi, Mas? Mangga lanjut coach. Siap. Nah, selanjutnya pitch deck-nya, setelah tadi kita merekrut karyawan itu, biasanya sebelum buka cabang, kita melakukan training SOP. Nah, training SOP ini berguna banget kalau misalnya mau menduplikasi, perusahaan atau menduplikasi cabang gitu. Agar apa? Agar standarisasi dari setiap pelayanan itu sama semua gitu. Jadi kalau di Jumbo sendiri, sehebat-hebatnya tim kita menstandarisasi atau membuat KPI dan mengevaluasi, tetap aja adalah oknum-oknum gitu ya, beberapa toko tuh yang masih belum sesuai gitu. Jadi gimana caranya rekan-rekan sendiri melakukan training SOP ini tuh sebaik mungkin gitu. Biar, terus melakukan pendekatan juga di saat training SOP ini gitu, biar gimana caranya mitra-mitra ini terstandarisasi gitu. Oke, nah untuk kurikulum training setiap, kemitraan atau setiap pusat gitu ya, misalnya Jumbo. Jumbo itu harus memiliki yang namanya kurikulum training gitu. Jadi sampai, jangan sampai orang atau mitra datang ke kita tuh nggak tahu nih apa yang harus diajarin gitu. Mungkin kalau cabang pertama bolehlah, tapi kan kalian sudah ikut ke ini ya, kurikulum UMKM level 4 gitu. Jadi jangan mengulangi apa yang dilakukan Jumbo dulu gitu. Itu kesalahan saya gitu. Kesalahan saya belum tahu nih, oh apa aja nih gitu. Tapi sepanjang perjalanan sudah sampai 10 cabang baru saya buat nih kurikulum trainingnya. Jadi saya melakukan kesalahan itu di 10 pertama lah. Karena kurikulumnya belum ada. Nah, tapi rekan-rekan, saya harapkan sih harus membuat nih kurikulum training ini biar sesuai semualah gitu. Apa saja sih materi yang mau diajarin, terus kapan belajarnya, goal dari, SOP-nya itu training SOP-nya itu bagaimana, terus kalau misalnya belum punya aplikasi, harus pakai apa ya nanti pembukuannya, atau misalnya pemesanan bagaimana gitu. Terus berapa lama sih proses trainingnya gitu. Tapi biasanya tenang saja gitu, kalau misalnya kalian belum punya SOP ini,
Mungkin kalau udah 5 cabang kalian udah tahulah gitu gimana cara buat SOP, karena kan SOP ini tidak baku ya, tergantung dengan kondisi, mitra atau kondisi perusahaan saat itu gitu. Nah, ini mungkin salah satu contoh schedule aja ya. Misalnya, kalau misalnya kita membuat, training selama 1 minggu gitu. Nah, training 1 minggu ini saya mau buat nih, hari pertama itu kita belajar marketing dulu, terus 3 hari berikutnya ya produksi gitu. Kalau misalnya hari kedua, hari berikutnya adalah keuangan, hari berikutnya baru harga dan lain-lain. Karena kan emang butuh waktu lah ya namanya training gitu. Tapi kalau misalnya pengen lebih mudah lagi, biasanya kita kasih nih, kita buat dulu nih di kurikulum itu kita buat kurikulum yang tertulis, terus kita buat juga video, jadi lebih mudah lah gitu, jadi lebih cepat, jadi harusnya seminggu bisa dipercepat lagi gitu. Jadi kayak anak-anak milenial sekarang gitu, belajarnya biasanya lewat video atau lewat web kayak gini gitu ya. Baru kalau misalnya untuk produksi mungkin kita latihnya dengan training praktek gitu. Jadi cuman memerlukan waktu beberapa hari saja gitu. Terus, ada simulasi layanan, biasanya kita, simulasi layanan itu fokusnya gimana caranya mitra memesan ke kita, ataupun mitra bagaimana caranya mitra untuk, berjualan kepada konsumen, itu juga kita latih gitu. Nah, ini dilanjut lagi, Mas? Ya, belum ada pertanyaan coach, boleh lanjut. Siap. Ini, langkah berikutnya dan langkah terakhir mungkin mulai membuka cabang gitu. Membuka cabang harus melakukan persiapan yang sangat matang gitu. Jadi jangan sampai membuka cabang itu tergesa-gesa gara-gara, oh takut bayar, tokonya terlalu panjang nih, misalnya saya udah bayar tanggal 1 harusnya udah buka tapi ternyata masih ngaret gara-gara belum siap semua akhirnya buka tanggal 10 takut rugi 10 hari. Menurut saya janganlah gitu. Kalau mau juga kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh saya itu, lebih baik kita minta ke, pemilik rukonya gitu, biar, misalnya saya bayar tanggal 1 nanti minta, "Pak, saya boleh nggak mulai usahanya itu tanggal 20," gitu. Itu salah satu solusi menurut saya, dan banyak yang berhasil gitu. Jadi jangan takut untuk menanyakan hal tersebut dulu. Jadi kita harus ngecek dulu, berapa lama sih prepare per toko itu gitu. Misalnya kayak Jumbo prepare-nya 2 minggu, berarti kan tinggal minta aja nih ke si pemilik tokonya, "Pak, boleh nggak mulainya 2 minggu berikutnya?" Gitu. Jadi biar confident dulu gitu kitanya kalau mau buka. Jadi jangan, kalau orang Sunda mah jangan rusuh gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kalian masih, "Oh, saya belum confident nih buat buka, tapi sayang juga," misalnya yang nggak bisa nih si orang-orangnya atau si pemilik tokonya nggak bisa dinego gitu. Ya kalau misalnya kita belum siap dan belum confident dengan semua SOP, terus peletakan semuanya, itu lebih baik saya sarankan di soft opening. Soft opening dulu gitu, jadi jangan buru-buru. Mungkin kalau orang muslim saya sarankan misalnya kita, mengundang dulu keluarga, misalnya hari pertama soft opening, atau mengundang dulu RT, RW, orang yang bersangkutan, orang-orang penting di sana, atau mungkin kita juga mengundang anak yatim, atau siapapun lah yang kalian ingin undang, saudara-saudara, teman lah gitu, menurut saya. Jadi sampai, usahanya itu confident untuk dibuka, baru kita grand opening gitu. Jadi jangan buru-buru lah untuk grand opening gitu. Oke, nah mungkin ini rundown buka cabang, caranya buka cabang lah. Ini bisa dibaca dan bisa di-screenshot, nanti tinggal dipelajari kalau misalnya buka cabang. Kalau saya yang terpenting itu kalau di Jumbo adalah membuka cabang itu dengan cara, membagi-bagikan brosur biasanya. Karena kalau menggunakan rundown buka cabang seperti ini itu membutuhkan biaya yang lumayan. Sedangkan kalau misalnya saya juga mencontoh ke The Besto ya. The Besto itu membagikan 3.000 flyer, membagikan 3.000 flyer, terus dia juga menggunakan musik, terus dia menggunakan banner. Jadi gimana caranya, ya kurang lebih sama lah, tapi kalau ini formal lah, cara formalnya gitu. Kalau misalnya The Besto, Jumbo gitu, saya lihat kita lebih ke
ya udah yang penting orang tahu dulu, orang ngerasain gitu. Kalau ini sebenarnya nggak ada masalah mau buka seperti ini juga gitu. Nah, di bisnis F&B ini juga pengalaman saya tuh ini baru-baru ini gitu kan. Ternyata ada loh yang mistik, ada juga kayak kita yang non mistik gitu. Ini padahal dua-duanya sama-sama percaya sama Allah gitu ya. Tapi ternyata orang yang mistik ini itu kalau dalam persaingan usaha biasanya menggunakan hal-hal goib gitu ya. Menggunakan penglaris, terus menghancurkan kompetitornya gitu. Nah ini saran saya ya kalian banyak berdoa mungkin, terus banyak juga sedekahnya. Tapi kalau saya menyarankan gunakanlah yang non mistik dan banyak belajar gitu untuk menaikkan omset, mengembangkan usaha gitu. Jadi lebih banyak belajar aja lah. Karena baru banget nih gitu, 3 bulan ini gitu ngerasain, pertamanya nggak percaya, oh jadi percaya gitu. Oke, lanjut lagi, kita habis grand opening ini biasanya kita mendampingi mitra saat buka cabang gitu. Kita harus transparansi banget nih prosesnya gitu. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi juga dari, mitra dengan pusat gitu. Nah, mendampingi mitra saat buka cabang ini sangat penting banget gitu. Biasanya kita awalnya mengajak mitra dulu nih ke pusat ke cabang gitu, ke pusat gitu kan. Terus, balik lagi, pahamkan juga nih prosesnya, yang tadi training, sampai bisa gitu kan. Step by step-nya cara buka cabang tuh gimana gitu, kita harus tetap jelasin. Kita juga tadi membuat kurikulum yang dicetak, ada juga yang di video gitu kan. Terus kita punya supervisor untuk membersamai mitra cabang. Jadi mitra itu kita kasih supervisor 2 orang yang mau buka cabang di hari grand opening tersebut, sama mereka juga si mitra ini bisa bertanya ke supervisor biar lebih pas aja gitu pas grand opening itu sesuai dengan SOP dari pusat gitu. Terus yang terpenting lagi training dengan benar ketika mau buka gitu. Jadi jangan sampai kadang tuh ada mitra kita kalau misalnya dia training itu benar gitu, alhamdulillah nih nanti pas grand opening-nya benar juga, omsetnya insya Allah lah bagus gitu. Sedangkan kalau misalnya trainingnya sudah salah, yang dilakukan masyarakat itu kalau misalnya kita nggak enak lah gitu ya, barangnya atau makanannya, itu tuh biasanya susah lagi buat percayanya gitu. Jadi kalau udah grand opening tuh harus totalitas banget gitu, rasanya harus pas, kalau misalnya barang-barangnya juga harus paling bagus ketika grand opening gitu. Gitu kalau misalnya, training gitu. Terus didampingi terus nih ketika buka cabang gitu, jangan sampai buka cabang sendiri saja gitu si mitra ini, tetap harus ada pendampingnya. Balik lagi ke yang tadi, takutnya sudah buka, tapi kesan dari para, eee, konsumen itu jelek gitu. Makanya grand opening ini benar-benar mencirikan bagaimana, eee, bisnis kalian masing-masing gitu. Oke, ada pertanyaan? Lanjut? Oke lanjut ya Mas. Nah, mungkin kesimpulannya, cabang pusat itu penting banget gitu, karena cabang pusat ini, yang nantinya akan dicontoh oleh para mitranya. Jadi harus fokus nih untuk menjaga cabang pusat, bagaimana profitnya harus oke, terus apalagi kebersihannya dan juga SOP-nya gitu. Nah, terus kita sebagai pusat gitu, harus memiliki niat yang baik gitu kepada mitra kita. Gimana caranya mitra kita itu punya penghasilan yang lebih oke atau minimal samalah kayak kita gitu, gitu. Jadi, harus nih si mitra ini diarahkan sebaik mungkin oleh pusat gitu, dari awal sampai nanti berjalannya usaha gitu. Mungkin sekian Mas, bisa dilanjutkan dengan ini, tanya jawab. Siap. Oke, rekan-rekan semuanya tadi sudah dipaparkan oleh Coach Ilham ya tentang apa yang bagaimana cara gitu ya untuk menduplikasi cabang dan kemitraan dan lain sebagainya. Cukup banyak sekali tadi, cukup padat juga untuk materinya. Nah, saya yakin rekan-rekan pasti punya pertanyaan nih atau hal yang mungkin perlu didiskusikan. Jadi monggo kita buka sesi tanya jawab teman-teman yang mau langsung bertanya ke
Pak Ilham atau Coach Ilham ini silahkan boleh on mic atau mungkin mau menyampaikannya via kolom chat juga dipersilakan. Silakan, ada yang mau oh ya, silakan Kang Mas Ervando ini. Silakan Mas. Halo. Udah on mic Mas, silakan boleh. Oh lagi oke, oh, udah setting. Yang lain juga boleh ya, mau via chat atau raise hand nanti teman-teman on mic dipersilakan. Ya, boleh. Oh, Mangga share. Kang. Beliau ini pengusaha ini apa namanya? Pakaian ya. Oh, pakaian ya Mas. Siap, Ya. siap. Oke, beliau bertanya tentang trik pemasaran nih. Nah, kalau trik pemasaran kan Saran. banyak ya, banyak sekali gitu kan. Nah, pertanyaannya apa nih, Kang Mas Wando? Yang lain juga boleh ya bertanya. Dari siapa nih? Ada Kak Elvi atau Kak Wijaya, Kak Hilmi, Kak Angel. Oke, Siap. pertanyaannya adalah apakah ada trik semacam promo mungkin yang membedakan antara Jumbo dengan Teh Jumbo dengan yang lain gitu ya? Mungkin Siap. pembeda kali ya maksudnya apa Siap, betul. apa gitu ya yang mungkin membedakan Teh Jumbo dengan teh-teh yang lain gitu. Kalau saya sih pengen nanyanya, ini tuh trik pemasaran menjual mitranya atau menjual jumbonya gitu. Karena kan beda trik nih Mas gitu. Boleh jawab keduanya kali, Kang. Trik menjual jumbonya dulu, Ya, Mas. Kalau dari trik promosinya menjual atau kemitraannya jumbonya juga. ya. Jadi yang tadi Mas, fokusnya itu kalau misalnya kita nih di grand opening pastinya. Karena kan kita F&B ya Mas. Jadi orang tuh harus tahu dulu rasa kita. Jadi di grand opening, kalau misalnya kita itu kan membagikan 500 brosur. Kita membagikan 500 brosur, berarti dengan asumsi ada 500 orang yang datang ke counter kita gitu. Terus ditambah juga kita menggunakan musik dan memanggil lah seperti ada MC-nya gitu. Nah, kita berasumsi itu ada 1.000 orang yang datang ke kita gitu mencoba di hari itu. Lalu selanjutnya mungkin kita kasih promo lagi nih gitu tambahan biar orang itu nambah lagi datangnya gitu. Biar mau balik lagi atau repeat order. Jadi intinya kalau misalnya Jumbo itu yaitu fokusnya di grand opening dulu. Selanjutnya kalau misalnya saya kan bingung ya disebutnya ini trik atau promosi atau berbagi gitu. Jadi Jumbo itu punya Jumat Berkah. Jadi dulu kita ngejual itu kan kita sekarang jual 4.000. Dulu itu di hari Jumat kita jualnya 2.500 Mas. 2.000 sekarang 2.500 karena kenaikan dari si gula. Nah, pas saya mulai belajar lagi ternyata oh ini juga cara branding gitu. Cara branding kita gitu untuk ke konsumen. Caranya adalah biar sebanyak mungkin konsumen itu mencoba Jumbo gitu. Makanya alhamdulillah banyak yang repeat order di Jumbo gitu. Dan alhamdulillah trik tersebut insya Allah lah sebulan itu habis 2 juta cup Mas. Jadi udah approve lah kalau misalnya saya lihat di Jumbo sendiri gitu. Cuma kalau di pakaian ya mungkin menggunakan trik ini Mas, triknya Erigo gitu. Banyak-banyak ikut apa bazar biasanya Erigo dulu. Gitu sih Mas. Kalau misalnya yang jual jumbonya ya Mas. Karena masyarakat nih atau konsumennya harus tahu dulu barang kita gitu, baru dia beli gitu. Mungkin sekian Mas yang pernah saya alamin gitu ya. Iya. Jadi bukan laris kemudian ramai, tapi ramai dulu baru laris gitu ya, Pak ya? Betul, biasanya gitu. Ini saya hitungannya sedikit Mas, 500 brosur tuh sedikit. Karena mentor saya kan salah satu inilah ya Mas, yang punya fried chickenan. Dia tuh sampai 3.000 gitu. Sampai 3.000 yang bagi-bagi flyer. Jadi dia punya 2 orang untuk suruh berbagi si flyernya gitu, 3.000 dikelilingin zonanya mereka gitu.
Jadi asumsinya mereka lebih banyak lagi di hari pertama gitu. Hmm. Oh, itu untuk promosi outlet gitu ya? Ya, promosi outlet gitu. Oke, Setiap buka cabang. oke, oke, oke. Ya karena ini ya apa namanya, terikat lokasi, jadi memang brosur yang paling ini ya, Betul, yang betul. paling apa namanya efektif Berjaya gitu ya. sekarang. Efektif. Oke, ini ada dari Pak Wijaya, mungkin Pak, silakan dari Yuksri Prima Indonesia nih. Ya, selamat sore, Mas. Sore, Mas. Perkenalkan, saya Wijaya. Kebetulan kita mainnya ada di Perunggasan nih, Mas. Siap, Pak. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang memang sedikit ini ya, penasaran gitu ya saya. Ya, Pak. Yang pertama, untuk faktor wow-nya sendiri kan begitu ya, Mas. Ya, Faktor sal yang itu nanti sistemnya obat nyamuk begitu ya. ya. Artinya dari kota-kota sebelah dulu atau Betul. memang langsung menjualnya di kota besar seperti itu ya Mas, karena kan kebetulan kita juga ada di Blitar ya Mas. Blitar itu kan kota Oh, iya. kecil. Nah, Mm-mm. kita memulai franchise kita atau kemitraan kita itu memang dari kota kecil dulu, setelah itu baru kita pengennya meloncat ke besar. Itu saya pengen tahu ininya sih Mas. Siap. Nah, Siap, itu Mas. yang kedua. Ada lagi yang ketiga Mas ya, ngapunten. Jadi gini, kalau misalkan memilih tempat, Ya. artinya tadi jenengan menyebutkan bahwa kesalahan dalam memilih tempat, begitu ya Mas ya. Itu Ya, bisa betul. menjadi faktor yang membuat gagal. Tempat-tempat yang seperti apa dan kalau misalkan dikurskan dengan nilai sewanya itu seperti apa? Apakah harus harus di pinggir jalan ataukah harus merubah satu konsep ruko dibangun dulu atau bagaimana Mas? Ya, Terima kasih. siap, siap, Mas. Oke, Mas. Tadi maaf dengan Mas siapa? Saya Pak Wijaya, Wijaya. Wijaya. Mas Wijaya. Mas Wijaya dari Blitar ya, Mas. Iya, saya Ya Blitar. mungkin ini sharing-sharing aja ya, Mas. Ini kan saya pengen nanya nih yang pertama, yang wow itu tuh maksudnya bedanya Jumbo ya? Ya, faktor wow, artinya orang itu mau membeli produk ataupun mau membeli mitra kan begitu ya Mas ya. Betul, betul. Nah, kalau misalnya di pertanyaan pertama tuh gimana sih gitu? Apa atau bedanya gitu? Apa bedanya Jumbo sama yang lain? Sebenarnya kalau jujur dari saya, sebenarnya mungkin sama-sama aja ya, Mas. Jadi mungkin yang beda itu hanya brandingnya atau cara marketingnya aja gitu. Jadi saya emang fokusnya itu di marketing dan branding, Mas. Yang saya pelajari gitu, yang fokusnya. Kalau keuangan dan operasional mungkin saya nggak begitu dalam, cuma hanya hafal gitu. Cuma yang saya pahami itu terkait branding, sebenarnya manusia itu ingetnya cuma kedua hal, Mas. Barang yang sama. Contohnya Ciptaden sama Pepsodent lah. Sebenarnya pabriknya sama-sama aja dan yang punyanya juga mungkin sama ya, Mas. Dalamnya sama. Cuma gimana cara mereka brandingnya aja, Mas. Kalau Pepsodent mungkin orang mengenalnya itu positioningnya sebagai pemutih atau penyehat gigi. Kalau Ciptaden itu sebagai pewangi gitu, mewangikan apa, mengharumkan si apa, bau mulut gitu, Mas. Sebenarnya kalau misalnya dari produknya sendiri itu sebenarnya hampir mirip sama kompetitor yang lain. Cuma kita fokus ke brandingnya gitu, branding kita gitu. Kalau misalnya kenapa sih orang suka Jumbo? Jadi branding kita itu, oh Jumbo nih besar gitu. Jadi mindset mindset di orang itu Jumbo itu ya besar dan harganya murah gitu. Jadi orang langsung cepet kenalnya, Mas. Jadi yang paling pertama juga tetap kalau di branding mungkin di ininya apa? Di nama gitu. Nama dan juga tema dari si bisnis tersebut. Kalau misalnya wow-nya kita di kemitraan, kenapa sih orang mau bermitra sama kita gitu kan? Kalau kita itu pertama mungkin niat dari kita semua nih tim di Jumbo kita ingin mensejahterakan mitra, mungkin niat dulu Mas. Kalau di tim kita. Terus yang membedakan lagi, kita itu ada yang namanya franchise fee. Franchise fee ini dibayar tiap tahun Mas, 1.200.000. Kita konsepnya ini sebenarnya bukan buat saya si franchise fee ini, sebenarnya buat mitra. Cuma saya yang mengelola. Nah, untuk apa sih franchise fee ini?
Saya itu biasanya franchise fee itu kan biasanya kita siapin namanya orang yang desainernya, kita siapin videografernya, terus kita juga siapin supervisornya. Jadi kita sudah menyiapkan hal-hal yang eh, mitra tuh nggak perlu bayar lagi gitu. Kadang kan ada mitra yang pengen, oh saya pengen desain jumbo nih bagian ini, atau saya pengen bikin video gitu, pengen bikin video. Kan biasanya mitra-mitra suka males ya Mas, kalau misalnya bikin video, bikin desain gitu. Apalagi suruh ke toko, biasanya kalau yang disebut mitra kan biasanya pengennya langsung autopilot lah. Nah, makanya kalau di Jumbo sendiri kita punya 3 hal itu dengan franchise fee gitu, Mas. Apalagi kalau misalnya di Jumbo sendiri, yang tadi saya sebutkan, Jumbo itu punya aplikasi. Jadi nggak akan saling bertabrakan antara satu toko dengan toko yang lainnya gitu. Terus bulan ini insya Allah kita launching aplikasi kasir gitu. Jadi Jumbo punya aplikasi kasir nih Mas gitu. Aplikasinya ini biar si mitra punya aplikasi kasir yang gratis dari pusat gitu Mas. Itu sih kalau misalnya menurut saya yang wow-nya dari Jumbo ya Mas dibandingkan kompetitor. Oke. Terus mulai dari pusat atau dari mana gitu ya Mas ya? Tadi pertanyaan keduanya Mas Wijaya. Ya, mulai dari kota kecilnya dulu atau gimana, Hmm. Mas? Kalau menurut saya namanya pusat tetap yang paling gampang dijamah sama Masnya pertama. Jadi kalau Mas di Blitar ya lebih baik, kalau pusat lebih baik di Blitar Mas. Karena kalau Oke. misalnya Mas jauh-jauh, harus Masnya juga ikut gitu, ikut merantau lah gitu. Cuma kalau misalnya di Blitar ya bagusnya di Blitar dulu gitu Mas kalau dari pusat. Soalnya Jumbo juga di 396 ya. Kita di luar Jabodetabek itu hanya 10 Mas. Sisanya itu di Jabodetabek semua gitu. Karena Oke. pusatnya di sini gitu. Jadi biar gampang juga mitranya ngambil barang atau mau training gitu Mas. Gitu sih. Biar lebih kokoh aja sebenarnya Mas kalau deketan. Oke, benar. Oke, oke. Berikutnya Mas Wijaya itu memilih tempat ya Mas. Ya, betul, Mas. Kalau Mas Wijaya itu fokusnya itu di ayam pemotong atau ayam fried chicken? Enggak, jadi kita memang ini kan Mas, kita itu kan punya hulu ya, kita itu punya Ya. peternakan itu. Nah, yang peternakan itu kita juga punya food manufacturing yang Hmm. memproduksi bahan-bahan untuk masak siap sajinya. Terus Ya. setelah itu kita mau kembangkan ke restoran gitu. Oh. Caranya begitu. Jadi jadi buat restorannya ya Mas ya. Ya, betul, betul Mas. Nah, mungkin nanti lebih ini aja ya Mas ya si bisnis modelnya lebih dipastiin lagi si target pasarnya siapa Mas. Kalau misalnya untuk F&B nih, kalau untuk makanan atau restoran, itu harus lebih jelas lagi nih target pasarnya siapa. Karena dengan menentukan target pasar, itu menentukan juga Mas nanti posisi tepatnya gitu. Kalau misalnya, Oke, restorannya menengah ke bawah, berarti Mas harus mencari jalan kelas 2 atau kelas 3 gitu. Kalau misalnya oke, restorannya menengah ke atas, bisa tuh di kelas 1 atau kelas 2 Mas. Jadi biar sesuai juga gitu. Kadang kan balik lagi ke positioning ya Mas. oke, Gitu sih. Tapi oke. kalau misalnya saran saya, jangan dicari di tempat yang one way. Itu jangan banget lah, Oh, one way, terus dekat makam, terus yang tadi saya bilang itu dekat pembuangan sampah kayak Bantar Gebang, itu jangan. Pokoknya yang enak kalau kita makan di rumah makan tuh kayak gimana gitu, Mas. oke, oke, oke. Mas, mungkin eh, Heeh. pertanyaan tambahan, kalau untuk desain dari booth ya, boothnya Hmm, Teh Jumbo sendiri gitu ya Mas ya. ya, Artinya kan mungkin dari pusat sudah menentukan seperti ini gitu ya Mas ya. betul betul. Kalau misalkan di luar Jabodetabek, anggaplah itu untuk yang desain atau tukangnya yang bikin booth gitu ya Mas ya. Itu Ya. orangnya sama atau memang diambil dari sana atau hanya menyetorkan gambar atau gimana Mas? Nah, kalau misalnya saya, Mas, kan saya itu udah membuat perjanjian ke 10 orang yang di luar Jabodetabek nih. Karena Ya, saya juga minta izin ke mereka gitu. Pak, mohon maaf, saya lagi mencoba nih untuk di luar Jabodetabek, apakah jalan atau tidak gitu ya Mas. ya, Karena kan ada kelemahan dari saya itu yang tadi Mas, yang supervisor ini kan nggak mungkin ke sana ya Mas. Kayak kemarin minta di Kalimantan gitu.
sedangkan supervisor saya baru 2 gitu. Oke. Ya kan, jadi keliling lah gitu tiap hari di Jabodetabek. Jadi saya minta izin juga kemarin ke mitra saya yang jauh di sana ya Mas. Maksud saya tuh, mohon maaf nih, kita tidak bisa membantu supervisor, paling kalau membantu dalam bentuk chat WA, kita siap lah gitu. Nah, kalau misalnya untuk booth, kita menyediakan booth yang portable, Mas. Sebenarnya Oh, sama aja sih booth-nya. Cuma kita setting biar jadi portable, Mas. oh, Jadi mendingan tetap di pusat. Soalnya kalau Mas ngasih ngasih ke mitra ya, nanti kalau ya. mitranya nggak sesuai sama Mas, dia buat sendiri. Oke, Mas. Terima kasih, Mas. Resiko-resiko aja ya Mas, Betul. pengalaman. Oke. Ini masih boleh lanjut pertanyaan lagi, Mas Izi? Boleh Mas, boleh. Oke. Ya, kaitan dengan karyawan Mas sekarang. Kaitan dengan karyawan itu artinya dari 390 itu karyawan masing-masing dari mitra ya Mas ya berarti. Betul, betul. Oh, oke, oke. Jadi memang pusat itu tidak ada hubungannya dengan karyawannya si kemitraan ini ya. Betul, betul banget. Oh, Cuma nanti yang saya minta itu dari mitra itu ketika training itu satu pemilik ikut training dan juga satu karyawan yang jaga toko tersebut gitu Mas. Jadi oh, berdua yang trainingnya Mas. oke. Oh, mohon maaf Mas, ini tadi pas keingetan trainingnya di mana Mas? Trainingnya di pusat Mas. Nah itu yang Oh, belum belum kejawab tadi Mas, bagusan di pusat atau apa mau mulai bisnis itu di pusat atau di luar daerah gitu. oke, oke, Jadi tetap oke. harus ke pusat Mas. Oh, siap, siap. Terima kasih banyak insight-nya Ya, Mas. karena kan menduplikasi si pusat nih susah ya Mas. Maksudnya tuh Ya, barang-barangnya biasanya kan susah. Kalau Mas buka di luar daerah Mas nanti bingung juga harus buat lagi jadi 2 gitu. ya, betul. Hmm. Oke, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas. Sambung, Kang Izi. Ya, yang lain mungkin boleh. Ini Oh, ini ada ada dari grup nih, grup chat dari masih Mas Fando ya. Untuk proses pengiriman, misal cabang A nih sudah habis stok. Mekanisme sistemnya bagaimana? Nah, stok ini biasanya dari pusat atau dari internal nih, Coach. Terus kemudian, nah itu dari owner cabang A apakah datang ke pusat atau ada proses pengantaran dari pusat ke cabang-cabang gitu ya. Terus apakah permintaan ada di aplikasi atau manual? Nah, sekarang gimana nih untuk ST Jumbo? Boleh. Nah, kalau misalnya ini ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya pengalaman Jumbo sekarang, kita itu pengiriman semua dari pusat. Jadi meskipun yang tadi kita bahas tuh dari Kalimantan tetap ngambilnya dari pusat gitu Mas. Nah, kenapa sih gitu? Karena saya mempelajari ini yang Indomaret gitu ya. Indomaret ini sampai 100 cabangan aja masih satu pusat kalau nggak salah Mas. Jadi wilayahnya itu cuma beberapa saja lah Mas. Jadi kalau nanti coba di ini lagi, dicek lagi Indomaret atau Alfamart itu biasanya pusatnya itu satu, tapi jumlahnya berapa ratus itu. Jadi kita lagi mencoba nih gimana caranya pusatnya atau gudangnya itu satu, tapi berapa banyaknya itu kita lagi mencoba gimana caranya jadi Indomaret lah gitu. Kadang kan yang sudah berhasil Indomaret atau Alfamart. Jadi tetap ke pusat. Nah, tapi nggak harus nih apa si owner cabangnya ini datang ke pusat gitu. Kita juga bisa kalau sekarang itu kita kan belum punya aplikasi. Jadi si mitra-mitra ini memesan menggunakan WA. Tapi insya Allah bulan ini mitra-mitra sudah bisa memesan melalui aplikasi yang kita buat gitu. Jadi lebih gampang lagi. Jadi di aplikasi benar-benar kayak Shopee atau kayak Tokped lah. Jadi dia mesan apa aja yang dia butuhin, terus dia memesan juga pakai kurir mana, nanti tinggal kita kirim gitu. Tapi kalau kurir yang sudah biasa, jadi nanti sepanjang perjalanan kalau bikin Mas, kayak Jumbo itu, kita menemukan kurir-kurir yang sudah biasa bareng kita gitu. Jadi kita nanti bisa merekomendasikan lah gitu. Gitu sih kalau untuk kondisi sekarang Mas di Jumbo. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order.
untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Irvando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.